Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mulai dengan materi superposition. Jadi apa itu superposition? Sebenarnya ini adalah pengembangan dari teorema analisis rangkaian sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu node analysis dan loop analysis. Nah, ini superposition ini adalah eh, cara lah ya, cara penerapan analisis rangkaian lainnya selain kemarin kan Thevenin dan Norton. Di Thevenin dan Norton juga kan saat teman-teman menyelesaikan analisis rangkaiannya kan menggunakan loop analysis, nodal analysis, dan juga hukum-hukum kelistrikan lainnya, yaitu hukum Ohm, hukum Kirchhoff, juga seri paralel gitu ya, pembagi arus, pembagi tegangan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pengertian superposisi itu apa, lalu bagaimana penerapan teorema superposisi pada rangkaian dengan sumber tegangan independen dan juga sumber arus independen, ataupun kombinasi dari dua sumber energi tersebut gitu, sumber energi independen tersebut. Nah, jadi kalau secara definisi, saya ambil dari bukunya Irwin, J. David Irwin, Circuit Analysis. Pada rangkaian listrik linier yang memiliki sumber independen, arus atau tegangan pada setiap titik rangkaian dapat dihitung dengan penjumlahan aljabar dari masing-masing kontribusi saat tiap sumber bekerja. Nah, kalau secara rumus matematisnya adalah, kalau kita misalkan mau mencari, saya buka dulu ini ya. Nah, misalkan kita mau mencari, nah di sini, misalkan kita mau, bentar guys. Nah, kita mau mencari besarnya arus I1. Nah, di sini I1 kita arahkan di sini di sebelah kiri, berarti arus yang mengalir di sini. Nah, itu tuh besarnya adalah, kebetulan di rangkaian ini ada dua sumber ya, sumber tegangan independen. Nah, karena di definisinya itu adalah besarnya arus atau tegangan pada setiap titik rangkaian adalah penjumlahan aljabar dari masing-masing kontribusi tiap sumber saat bekerja sendiri begitu. Jadi kalian hitung besarnya I1 tersebut saat sumber pertama bekerja, itu namanya adalah I aksen 1, lalu saat sumber kedua bekerja, itu adalah I aksen 2. Nah, ingat kalau sumber tegangan, seperti yang teorema Norton dan Thevenin saat mencari R Thevenin atau R Norton, itu tuh sumber tegangan menjadi short circuit, sumber arus menjadi open circuit. Nah, ini adalah kondisi, kan titiknya di sini kan, pada setiap titik rangkaian. Nah, titiknya kita cari arus di sini. Nah, kita aktifkan sumber pertama, titik arus di sini, kalian hitung besarnya berapa. I aksen satunya berapa. Lalu, sumber pertama kan tadi sudah bekerja. Kita matikan sumber pertama, jadi short circuit kan. Nyalakan sumber kedua, hitung I double aksen 1T di titik yang sama. Nah, hasil akhirnya dari besarnya arus total di titik tersebut di kompleks network yang pertama yang di sini adalah penjumlahan besarnya arus di titik yang sama saat sumber satu bekerja, yaitu I aksen 1, dan dijumlahkan dengan I aksen 2, yaitu saat I aksen 2, I aksen 1T, sorry, I aksen 1, I aksen 2T, sorry, saat sumber kedua bekerja dijumlahkan. Nah, itulah jumlah totalnya sebenarnya. Jadi secara analisis rangkaiannya mah nanti kalian bisa pakai hukum, apa bukan hukum, kayak rangkaian seri paralel, pembagi tegangan, pembagi arus gitu ya, lalu nodal analisis dan loop analisis. Jadi seperti itu. Misalkan di sini ada I2. Nah, I2 itu adalah arahnya yang ke sini. Kalau dari soal awalnya I2. Nah, nanti kalian aktifkan sumber pertama, hitung besarnya I2 di sini, I aksen 2, nah hitung di sini I double aksen 2. Hasil akhirnya besaran real arus di titik I2 ini adalah penjumlahan I aksen 2 dengan I double aksen 2. Nah, itu secara definisinya. Nanti kita akan bahas seperti biasa, step by step-nya, bagaimana cara menggunakan teorema superposisi itu. Step by step-nya seperti biasa, pertama, pada setiap rangkaian dengan sumber independen, tiap sumber diaktifkan secara independen dan sumber lainnya dianggap off. Jadi kalau ada dua sumber tegangan, pertama sumber tegangan satu diaktifkan, sumber tegangan dua dinonaktifkan. Kalau sumber tegangan menjadi short circuit, baru nanti hitung besarnya arus atau tegangan yang dipertanyakan ya, di titik-titik mana gitu yang dipertanyakannya. Lalu untuk menonaktifkan sumber tegangan, ganti dengan short circuit, dan untuk menonaktifkan sumber
arus ganti dengan open circuit. Nah, tahap ketiganya, ketika tiap sumber diaktifkan pada rangkaian, semua hukum rangkaian dan teknik analisis rangkaian yang telah kita bahas dapat diterapkan untuk memperoleh solusi. Tadi analisis loop, analisis node, seri paralel pembagi arus, pembagi tegangan gitu ya. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh dengan mengaktifkan satu persatu sumber independen kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan hasil akhir atau solusi dari pertanyaan. Sebagai contoh mencari arus di titik A, berapa arahnya ke kanan. Nah, itu nanti besarnya arus di titik A yang arah ke kanan saat mengaktifkan masing-masing sumber itu dihitung lalu dijumlahkan. Maka hasil akhirnya adalah penjumlahannya. Nah, ini adalah pembuktiannya, pembuktian dari definisi superposisi. Kalau tadi kan didefinisikan kalau ada dua buah sumber, kalau ada dua buah sumber tegangan atau sumber arus ya, sebenarnya ada kontribusi dari masing-masing sumber tersebut. Gitu. Nah, ini kita bisa menurunkan kenapa teorema superposisi ini muncul begitu. Nah, itu dengan analisis mesh analysis atau loop analysis. Kalau teman-teman perhatikan di gambar yang sebelah kanan atas ini kan ada dua loop ya. Yang dihitung itu adalah seperti tadi di definisi awal yang ini adalah I1 ya. Nah, I1, lihat I1 posisinya di atas ini. Nah, yang ini I1. Nah, arahnya ke kanan. Nah, kalau kita pakai mesh analysis, teman-teman sudah paham lah ya mesh analysis seperti apa caranya. Yang ini kan arahnya pertama dari sini lah, minus V1 ya, minus V1 kan clockwise, minus V1 pindah ruas menjadi V1 kan, ini sudah aman lah ya, teman-teman sudah bisa memahami ini. Lalu arahnya dari 3 kilo lanjut lagi ke 3 kilo. Nah, berarti 3 kilo 3 kilo ini dilewati oleh I1T, maka menjadi 6 kan, jadi 6K I1T. Lalu ada yang resistor 3 kilo ini dilewati juga oleh arus loop I2, maka ini minus 3K I2. Nah, yang tadi yang V1-nya itu adalah V1-nya itu adalah sumbernya yang kita sudah pindah ruaskan. Ini yang pertama, persamaan pertama. Persamaan kedua, loop kedua, di sini kalau kita start dari V2T, berarti kan positif V2T, lalu ditambah 9K I2, nah positif V2T pindah ruas menjadi negatif V2, lalu 9K I2, nah lalu ada resistor 3 kilo ohm yang dilewati oleh arus loop I1 yang mana berlawanan arah sebenarnya dengan arus loop I2, walaupun sebenarnya clockwise dua-duanya, tapi I2 kan kalau di sini arahnya ke atas ke sana, berarti I2 positif, nah yang ini kan I1 ke bawah, berarti negatif. Maka di sini negatif 3 ke I1. Nah, kalau kita selesaikan, kita mau mengeliminasi I2-nya. Nah, I2-nya di sini 3, di sini 9, berarti yang persamaan 1 kali 3, yang persamaan bawah kali 1. Nah, sudahlah gitu. Nah, kita selesaikan. Min 9 dan plus 9 berarti dijumlahkan ya biar habis. Nah, kalau kita sudah jumlahkan maka ini 18K dikurangi 3K 15K I1 ya. Nah, kalian lihat ini. Di sini kan menjadi 3V1 kali 3 ya. 3V1 min V2. Kan 3V1 ditambah min V2 berarti 3V1 min V2 ya. Nah, jadi sebenarnya yaitu munculnya teorema superposisi itu. Mencari arus ini, arus I1 itu, kalau kita pindah ruaskan 15K-nya, ini 3V1T dibagi 15K kan menjadi V1T per 5K kan, karena dicoret. Lalu ini min V2T per 15K yang awalnya di sini. Nah, sehingga betul lah bahwa teorema superposisi ini, saat kita mau mencari besaran arus ataupun tegangan di satu titik tertentu, kalian ingat definisi di awal, pada setiap titik rangkaian, nah di sini pada setiap titik rangkaian, nah yang ini adalah penjumlahan aljabar. Nah, penjumlahan aljabar dari masing-masing kontribusi saat setiap sumber bekerja sendiri. Jadi kontribusi tiap sumber saat dia dihitungnya bekerja sendiri gitu. Nah, begitupun yang ini kan, kalau secara definisi tadi masukkan ke definisi, ternyata I1 di titik ini, yang di sini itu, adalah besarnya tegangan pertama, ini tentu dengan perhitungan linear, perhitungan analisis rangkaian listrik ya. Ini kontribusi V1T itu
ke arus total I1 ya, ke I1T itu adalah V1T per 5K. Nah, kontribusi V2, sumber tegangan kedua adalah V2 per 15K. Jadi, dengan kata lain, I1 mempunyai sebuah komponen dari V1 dan sebuah komponen dari V2. Nah, itu berarti kan ada kontribusi di situ. Nah, itulah yang menjadi dasar para engineer itu merumuskan teorema superposisi ini. Nah, Pak, nanti bagaimana caranya? Caranya sama, pakai analisis loop lagi, analisis nodal lagi. Nanti kalau misalkan pada akhirnya kalau sumber arusnya disimpan di tengah, nah ini sebagai contoh. Misalkan gambarnya yang atas ini adalah sumber arus nih. Ini kan jadi open nih kalau sumber arus ya, open. Nah, ini kan nanti akan menjadi sebuah rangkaian sederhana, rangkaian seri. Nah, itu ya gunakan lagi konsep rangkaian seri yang sudah kita lakukan di semester awal semester ya. Nah, begini nih. Ini adalah soalnya. Ini saya ngambilnya sebenarnya dari buku ya. Dari buku J. David Irwin. Jadi sebenarnya caranya ini dia langsung seperti ini ya, langsung melakukan apa ya, analisisnya seperti inilah gitu ya. Ini pasti benar karena ini sudah sumber dari buku. Tapi kalau nanti kalian ketemu cara lain atau punya saya mau pakai arus loop, teorema arus loop ya boleh-boleh saja. Nah, sebagai contoh nih kalau kita selesaikan rangkaian ini I1T ini dengan ini mah seperti yang tadi sih sebenarnya. Ya, seperti yang tadi sih sebenarnya ya betul. Nah, kalau yang tadi disampaikan saya di-squad dulu. Nah, ini kan yang ini ya, yang bahwa I1 itu adalah V1T per 5K. Lalu yang kedua itu dikurangi V2T per 15K. Nah, kalau kita menerapkan superposisi, kalau tadi kan pakai mesh ya, meshnya sudah. Nah, ini kalau kita terapkan superposisi di sini, kita akan lakukan, kita hapus saja, biar kita ulang lagi ya. Nah, kita hapus. Nah, tadi kan yang pakai mesh itu sudah ya, yang seperti ini. Berarti I1T itu sama dengan V1T per 5K. Nah, dikurangi V2T per 15K. Nah, kalau kita mau memakai superposisi saja, nah itu bagaimana caranya? Nah, untuk yang pertama, kita mau mengaktifkan sumber pertama saja. Nah, kalau mengaktifkan sumber pertama, teman-teman saya kopikan ini ke slide selanjutnya. Ini yang pertama, yang kedua ya, kalau sumber yang kedua. Pertama. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besarnya arus yang di sini? Kita aktifkan pen-nya. Nah, besarnya arus yang di sini I1 total ya. Nah, ini bagaimana kalau kita menonaktifkan salah satu dan mengaktifkan yang lainnya? Berarti kan kita hitung I1T, I aksen 1T dengan I aksen 2T. Nah, I aksen 1T ini kalau sumber pertama bekerja, sumber kedua nonaktifkan. Kalau yang kedua, sumber kedua bekerja, sumber pertama dinonaktifkan. Hitung di titik yang sama begitu. Nah, ujung-ujungnya apa ya? Kalau seperti itu, ya ini nanti akan balik lagi ya ke efektivitas ya, ke efektivitas pengerjaannya. Tapi ya kita nggak apa-apa. Ini kan teorema yang harus kita pahami lah. Ini kalau kita yang pertama ini. Yang pertama ini, kita akan menghitung, kita tulis dulu bahwa, sorry bukan V, tapi I. Mana ini? Hapus dulu. Nah, kita akan menghitung, kita tahu bahwa I1 itu sama dengan I aksen 1 ditambah I double aksen 1 kan. Nah, I aksen 1 tadi sudah dengan, kalau menggunakan
mesh analysis saja gitu ya. Nah, sekarang kita kalau gunakan superposisi. Nah, superposisinya di gambar B dan gambar C. Ya, kita akan mencari I aksen 1 yang di sini ya, di titik. Kita hitung, I aksen 1. Nah, kalau I aksen 1, kalian lihat, ini kan rangkaiannya rangkaian kombinasi ya, seri paralel, rangkaian kombinasi seri paralel. Yang 6 kilo dengan 3 kilo paralel, yang 3 kilo ini nantinya kalau ini sudah menjadi satu angka, ini seri. Oh, artinya I aksen 1 ini adalah arus total saat sumber V1 saja yang bekerja. Maka besarnya I1, kita harus hitung dulu I aksen 1 ya, untuk gambar B ya. Kita tulisnya di sini sebagai gambar B. Nah, kita hitung R paralel dulu, resistansi total dulu. Sebenarnya di slide sebelumnya udah dijelasin sih, tapi kita akan bahas saja. Resistansi totalnya itu adalah 6K ya, 6K paralel dengan 3K, itu kita sudah dapatkan nantinya, lalu setelah itu kan menjadi seri ya, menjadi seri dengan 3K. Nah, gitu. Nah, nanti I aksen satunya akan menjadi V1, V1T ya, per R total. Nah, gitu. Nah, R totalnya kita akan cari. Nah, R totalnya kita akan cari dengan, yang ini kan 6K paralel 3K, berarti 6K dikali 3K dibagi 9K. Nah, baru di sini ditambah dengan 3K. Nah, 6K berarti 18K, 18K kuadrat per 9K. Nah, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, berarti 18 bagi 9, 2K. 2K tambah 3K, berarti ini 5K. Nah, sekarang kita cek di sini. V1-nya kan belum ketahuan ya, berarti ya sudah, tulis aja gini aja. V1 per 5K. Nah, V1 per 5K. Sudah ya, kalau kalian cek di slide sebelumnya, nah ini nih, yang dengan caranya langsung ya. Masalah kalian nanti mau mengerjakan support posisinya dengan cara yang di buku, langsung aja lah, udah gak usah lagi V per R total, Pak. Langsung aja dimasukkan. Ya boleh, tapi nanti ya hati-hati jangan sampai keliru. Ujung-ujungnya kan sama, V1 per 5K. Di sini ada kan komponen V1 per 5K. Oh, betul nih. I aksen satunya. Nah, sekarang mencari I aksen 2. Nah, maksudnya di sini, ini memang pada akhirnya harus dijabarkan sih. Kalau di buku biasanya langsung nembak-nembak aja. Kita harus menganalisis ini dari mana sih, min 2 V2 per 15K dikali dengan 3K per 3K plus 3K begitu ya. Nah, itu bagaimana caranya. Nah, ini kita akan jabarkan setelah ini. Nah, ini kan kita sudah ya. Yang pertama ini, I aksen satunya sudah dapat V1 per 5K. Nah, ini udah, yang pertama sudah diperoleh. Sekarang, yang gambar C, guys. Nah, gambar C, kan kita perlu I aksen 1 sudah dapat. I aksen 2 atau I double aksen 1, kita belum tahu nih. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, mau gimana caranya? Ya, ini mah terserah kalian nantinya mau pakai node voltage, misalkan di sini node kan, di sini node, di bawah ini node ke bawah, atau mau pakai bukan superposisi, apa namanya, loop ya, loop analysis. Boleh itu pada akhirnya. Jadi ini menuntut apa ya? Ya penerapan dari kalian aja. Nah, ini loop 1 misalkan. Ini pakai loop analysis ya. Ini loop 2. Atau Pak, saya kayaknya nggak perlu pakai loop analysis deh. Saya hitung saja tegangan di resistor 3 kilo, baru nanti saya hitung tegangan di 3 kilo yang tengah ya, sorry. Lalu saya hitung arus pada resistor 3 kilo yang atas. Jadi sebenarnya ada banyak cara. Oke, kita akan coba seluruh cara ya. Seluruh cara yang mungkin. Nih, kalau misalkan kita hapus yang ini, yang loop-nya, kan kalau secara
kita awal ya, yang seri paralel itu ya, yang awal-awal semester. Bagaimana caranya? Kan kalau dari sini kita lihat, ini kursornya suka nggak kelihatan. Di sini kan 3 kilo, paralel 3 kilo, berarti kan rangkaiannya ya. Kalau kita sederhanakan, yang ini sumber tegangannya, nah, baru di sini resistornya, nah, ke sini, nah, ini V2, V2T, yang ini 6 kilo, yang ini 3 kilo paralel 3 kilo, ini kan paralel ya, 3 kilo dengan 3 kilo, 1,5 kilo ya, 1,5 K. Nah, karena nantinya tegangan di 3 kilo ini adalah sama dengan tegangan di 3 kilo yang ini, karena ini ujung-ujungnya paralel ya, ini kan letaknya di atas ini sama aja dengan letaknya di sini, kan sama aja. Nah, berarti kita hitung tegangan di 1,5 kilo ini. Berapa? Ini kalau pakai konsep pembagi tegangan. Berapa V di 1,5 kilo? Nah, berarti kalau kita hitung, di sini ya, tegangan di 1,5 kilo, kalau kita sudah memparalelkan ya, itu tuh kan sama dengan tegangan di 3 kilo. Nah, 3 kilonya entah 3 kilo yang ini ataupun 3 kilo yang ini kan, kita sudah tahu bahwa 3 kilo dengan 3 kilo ini paralel, maka tegangannya akan sama. Nah, maka di sini kalau pembagi tegangan ini adalah 1,5 K, 1,5 K kan kalau pembagi tegangan itu, ini seri ya, 6 kilo dengan 1,5 kilonya, kita serikan. Berarti 7,5 ya, 6 tambah 1,5, 7,5 K dikali dengan V2. Nah, ini kita sudah dapatkan besarannya. Kalau kita coret yang ini, kilonya bisa kita coret, lalu 1,5 dibagi 7,5, kalau kita bagi 1,5 kan bisa habis ya, 5 ya. Berarti 1 per dibagi 1,5 sama berarti 1/5 ya. 7,5 bagi 5. Wah, ini saya lihat dari Bu Suci. Bentar ya, guys. Oke. Nah, berarti di sini V2/5 kan ya. Nah, ini kan kalau 1,5 per 7,5 itu kan berarti 1/5 kali V2. Berarti V2/5. Nah, ini sudah V2/5 volt. Nah, ini adalah tegangan di sini. Tegangan di 3 kilo ini. Ini adalah tegangannya adalah V2/5. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari ini V2/5 positif negatifnya di sini ya. Nah, sesuaikan dengan sumber awal V2 di V2. Lalu kita hitung. Nah, ini lihat I1 ini adalah arahnya ke sini. Nah, berlawanan arah. Berarti sebenarnya kalau kita tahu sudah kan kalau misalkan di sini sudah jadi tegangan kan rangkaiannya sebenarnya kita bisa sesuaikan seperti ini. Nah, ini adalah yang 3 kilo yang di pinggir ya. Nah, begitu. Nah, yang ini P2/5, yang ini yang 3 kilo. Kita arahkan ke sini. Nah, ininya ya, double aksennya. I double aksen 1 ya. Nah, kita lihat tuh. Kan kalau arus total itu ke sini ya arahnya ya. Nah, kalau kita mau mencari I ya, I total. Ini kan sudahlah tegangan ini V2/5 ini adalah tegangan di sini. Kan kita kalau sudah tahu tegangan di sini kan sama aja dengan di sini udah, karena kita perlunya tegangan yang 3 kilo anggap aja sebagai sebuah tegangan kan begitu. Nah, ini makanya I double aksen 1 ini karena berlawanan arah dengan arus sumber, arus total lah begitu ya. Maka di sini arus totalnya itu kan menjadi V2/5, I itu kan V per R ya. Ini V-nya adalah
V2/5 per R. R-nya berapa? 3 kilo. Dibagi 3 kilo gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah V2/5 dibagi 3 kan? Berarti dikali 3, ini kan 3 berarti di pindah ruas apa dibalikan kan ya. Coba berapa? V2/5 dibagi 3 kilo. Berarti dikali 1/3 kilo ya. Oke, setuju nggak? Coba lihat guys. Ini kan V2/5. Ini adalah satu besaran tegangan lah. V2 dibagi 3 kilo. Berarti ini sama dengan 1/3 kilo begitu ya. Kalau dibagi kan sama dengan dibalik gitu untuk menjadi dikali. Sehingga di sini akan menjadi V2/15K. Nah, ini V2/15K. Tapi yang dari awal I satunya arahnya ke kiri. Nah, sedangkan yang I total ini arahnya ke I satunya I double aksen satunya ke kiri. Nah, I totalnya di sini kan ke kanan. I total yang di sini yang V2/5 itu tuh ke kiri. Nah, maka ini adalah nilainya negatif sebenarnya, berkebalikan arah saja. Sehingga besarnya I double aksen 1, nah, 1 sama dengan ini, negatif dari ini, dari I ini. Negatif dari I yang di sini ya. Maka ini menjadi minus V2/15K. Nah, sehingga kalau kita merujuk lagi ke sini, I1 sama dengan I1 aksen sama I1 double aksen, kita jumlahkan tadi kan yang ini V1/5K, ditambahkan dengan I double aksen 1. Nah, ini I double aksen 1 besarnya apa? Min V2/15K. Nah, jadi ujung-ujungnya betul, bakal sama seperti ini. V1T/5K, I1 itu min V2/15K. Bakal sama aja. Pak, kenapa sih nggak pakai analisis loop saja? Ya iya sih, tapi maksudnya ini adalah eh, apa ya, item-item lah ya. Jadi nanti kalian mana sih yang lebih favorit teorema-teorema analisis rangkaian listrik yang bisa lebih cepat menyelesaikan. Karena nanti ini teman-teman 2021 kan mau uji kompetensi kan ya. Nah, itu mah nanti saat saya memberikan soal analisis rangkaian listrik seperti ini, saya nggak lagi mewajibkan, oh pakai Thevenin, pakai Norton, pakai superposisi atau apa, nggak saya wajibkan. Silahkan aja nanti. Yang penting jawaban yang diinginkan itu benar. Ini adalah cara sebenarnya, cara-cara berbeda lah begitu. Nah, kalau kalian lihat, yang tadi, V1 mau udah mudah kan, ini dengan konsep seri paralel juga bisa. Pak, ini V1 bisa nggak, yang saat V1-nya aktif, kita mencari I1-nya dengan, nah, itu, pakai loop lagi. Bisa nggak? Bisa, bisa aja. Pak, yang ini juga mencari double aksen satunya dengan loop, boleh nggak? Boleh, boleh aja gitu. Ujung-ujungnya adalah bahwa besarnya I1 yang awal dengan keseluruhan rangkaian aktif semuanya, sumber tegangannya, itu tuh adalah I aksen 1 ditambah I double aksen 1. Jadi sebenarnya ini adalah cara bagaimana kita mengerjakannya satu persatu sih, mengaktifkan salah satu sumber independen, entah itu sumber arus ataupun sumber tegangan. Gitu, guys. Sebenarnya ini sih bukan cara favorit saya sih. Favorit saya ini, kalau ini favorit saya sebenarnya analisis, loop analysis ya. Tapi ya ini harus kalian tahu gitu. Bahwa betul setiap kali ada kompleks network, besarnya arus atau tegangan di titik tertentu itu adalah penjumlahan aljabar saat masing-masing sumber bekerja sendiri gitu. Jadi kalau mau dicari arus di titik tertentu, ya hitung arus di titik tertentu tersebut saat sumber pertama bekerja misalkan, lalu arus di titik tertentu yang sama di titik tersebut saat sumber lainnya bekerja lalu dijumlahkan, hasilnya akan sama. Ini sudah terbukti konsep ini begitu.
Gimana guys? Mudah-mudahan aman ya. Nanti saya videonya juga akan upload ya teman-teman ya. Nah, ini yang kondisi kedua, Pak, gimana kalau ada sumber arus? Nah, sumber arus bedanya kalau tadi sumber tegangan itu si sumber tegangannya kalau dinonaktifkan itu menjadi short circuit, kalau sumber arus menjadi open circuit. Nah, kalau kita ini saya di slide ini adalah membandingkan nanti kalau pakai mesh analysis ini V out-nya besarnya 6 volt lah. Itu bisa lah teman-teman lakukan dengan memilih loop-nya. Nah, loop-nya ini pun boleh teman-teman pilih yang loop 1 yang konvensional dan loop 2-nya yang cara konvensional. Artinya loop satunya yang ini, loop 2-nya yang ini. Ataupun biar, wah Pak, kalau loop 1 dan loop 2-nya konvensional, kanan dan kiri, maka di sini akan menyebabkan super mesh gitu. Saya nggak mau ada super mesh, bisa nggak? Bisa. Jadi loop satunya adalah yang kiri, nah loop 2-nya adalah loop besarnya. Ya ini kalau ini mesh-nya, ini loop-nya lah gitu ya, kalau perbedaan definisi, secara definisi loop dan mesh ya. Jadi artinya I1 sudah dapat, minus 2 miliampere, tinggal persamaan arus loop I2-nya. Nah, didapatkanlah 6 volt dengan mesh analysis ini. Saya nggak akan bahas lebih lanjut di sini. Kita bagaimana caranya kalau menerapkan superposisi. Nah, kalau menerapkan superposisi, teman-teman, lihat, yang dipertanyakan apa di soal? Tentukan V out. Nah, V out-nya ini yang di sini. Nah, karena superposisi itu kita mengaktifkan salah satu dan menonaktifkan yang lainnya, artinya V out itu adalah V aksen out ditambah V double aksen out. Nah, gitu. Sehingga, kita ambil aja V aksen out-nya yang ini. Nah, ini V aksen out-nya yang kalau sumber arus bekerja. V double aksen out-nya kalau sumber tegangan saja yang bekerja. Nah, kalau kita ingat yang konsep kemarin, kan ini sumber tegangan adanya di atas yang di sini ya. Ini karena sudah kita nonaktifkan sumber tegangannya, jadi short circuit. Nah, kalau kita ingat yang ini adalah konsep pembagi arus. Pembagi arus yang mana, kan saya bilang ya, kalau kemarin di Norton, analisis Norton, saya sudah sampaikan ke kalian, ini kita, apa namanya, skip dulu. Nah, nonton. Nah, yang ini. Saya kan sudah sampaikan kemarin lah. Ini nih, yang di sini masih ada tulisannya. Jadi jangan sampai kalian bingung. Di sini kan ada sumber arusnya di pinggir kiri. Pak, gimana caranya kalau ini di pinggir di tengah atau di pinggir kanan? Ini konsepnya sama, guys. Nggak ngefek ini sebenarnya paralel, maka sama-sama aja tegangan di IT dengan di R1 dengan di R2 kan sama. Jadi mau kalian geser ke tengah, geser ke kiri, itu sama-sama saja konsep ini berlaku. Maka kalau kita lihat yang ini, yang superposition, ini pun akan sama. Nah, ini makanya di sini ada saya gambarkan lagi. 3K dan 6K. Maksudnya 3K ini kan dari sini ya, 2K dengan 1K kan seri diserikan jadi 6K, jadi 3K, sorry. Nah, ini posisinya sama seperti ini. Sehingga untuk pembagi arus, kan kita ngitung arus yang melewati 6K. Nah, berarti I-out-nya di sini. Nah, ini yang 3K dibikin ke sini aja, digeser ke tengah gitu ya. Padahal gambar awalnya seperti ini, tapi ini sama saja, ingat. Jadi jangan bingung, sama aja. Kalaupun kita geser ke kiri, geser ke tengah, asal masih dalam sebuah rangkaian paralel, ini akan sama. 2K dengan 1K kan jadi paralel 3K di sini ya. Lalu kita gunakan konsep pembagi arus, maka I out-nya ini, karena yang kita tanyakan V aksen out kan, berarti kita harus tahu dulu I-nya, karena di sini yang diketahui sumber arus. Artinya V aksen out-nya adalah I out dikali 6 kilo. Nah, kita lihat. Kalau pembagi arus kan, besarnya arusnya, ini arus sumbernya, berarti I-nya, dikalikan dengan justru kalau kita mau mencari arus pada 6K, berarti yang di atas yang menjadi pembilangnya itu adalah
yang resistor yang ini ya, 3 kilonya. Berarti 1K ditambah 2K dibagi 3K berarti ditambah 6K. Berarti kan yang ini 3K tambah 6K. Nah, dikalikanlah dengan sumber arusnya ya tadi menjadi ini 3K per 9K. Nah, 3K per 9K, 3 per 9 berarti 1 per 3. Nah, 1 per 3 dikali 2 berarti 2 per 3. Ini kan miliampere, jadi sudah jadi 2 per 3 miliampere. Makanya besarnya V aksen out yang di sini, I out kali 6K. I out-nya tadi 2 per 3 miliampere, ya, 2 per 3 miliampere dikali 6K. Nah, kilo kali mili habis, 12 bagi 3, 4 volt. Nah, maka kita sudah dapat nih. V aksen out-nya 4 volt. Sehingga kita V double aksen out-nya. Nah, V double aksen out-nya adalah dari sini. Ini kan sumber arusnya menjadi open circuit. Nah, open circuit seperti ini, berarti ini rangkaian 2K, 1K, 6K kalau nggak ada disambungkan di sini kan seri semuanya ya, 2K, 1K, 6K. Ya, kalau seperti ini mah mudah, gunakan konsep pembagi tegangan. Pembagi tegangan adalah sumber tegangannya 3 kilo dikalikan dengan hambatan ini, hambatan yang mau dicari tegangannya, V double aksen out-nya, dibagi resistansi total serinya. Nah, oke, jadi 6K dibagi 9K. Nah, berarti 3, nah ini 6K per 9K. Nah, ini mah ini coret, ini juga dibagi 3 jadi 2, bagi 3 jadi 3, ini coret. Nanti kan sisa 2 di sini. Jadi 2 volt. Maka V out-nya sama dengan V aksen out per V double aksen out, 4 volt ditambah 2 volt kan 6 volt. Nah, yang ini juga 6 volt. Yang tadi pun 6 volt. Pak, lebih ribet yang superposisi ya, gitu ya. Ya, iya sih, cuman ya pada akhirnya ya ini adalah alat kalian yang bisa kalian gunakan bahwa oh ada loh teorema superposisi itu gitu ya. Jadi menonaktifkan salah satu, mengaktifkan yang lainnya. Pak, kalau ternyata di sumbernya itu atau di kompleks networknya itu di soal ada 3 sumber, gimana caranya? Kalau ada 3 sumber. Jadi misalkan ada 3 sumber lah ya. Nah ini ya sama aja nanti kalau ada 3 sumber maka mencari V out di titik tersebut lah misalkan. Berarti ya V aksen out tambah V double aksen out tambah ya V triple aksen out begitu. Jadi tetap dijumlahkan saat masing-masing sumber bekerja secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Nah, ini di definisi. Begitu guys ya. Ini sih latihan soalnya. Ini latihan soalnya pun sih sebenarnya agak tricky sih di sini. Tricky-nya di mana? Nah, kita cek. Tricky-nya adalah di sini guys. Nah, kita hapus aja. Kita gambarkan ulang. Kalau kalian cek di sini, sumber arusnya arahnya kemana nih yang di sebelumnya ini? Ke atas ya? Halo? Ke atas kan? Nah, yang ini arahnya ke bawah begitu. Jadi nanti harus mengubah arah arusnya sih sebenarnya saat kalian mengaktifkan sumber arusnya saja. Tapi konsep-konsepnya sama sih. Kalau tadi kan yang ini kan arahnya ke yang ini. Biar nanti kalian latihan aja sih. Jadi nanti saat nanti UAS itu Thevenin, Norton, superposisi deh. Saya kira cukuplah tiga teorema itu. Jadi nanti akan ada yang harus kalian kerjakan pakai Thevenin, Norton, dan juga superposisi ya. Nah, kalau misalkan Pak ini kalau sebagai contoh lah yang inilah ya. Nah, yang ini kan pada akhirnya akan ada arahnya ke bawah nih, sedangkan yang di sebelumnya kan ke atas ya. Nah, maka kalau kita bikin arahnya ke bawah, misalkan ya yang ini seperti inilah kondisi soalnya bisa. Gitu. Ini ke sini. Nah, maka nanti hitung arusnya ya. Ini I sumber, ini I1, ini arahnya I2. Nah,
Jadi kalau misalkan di soal yang ini ditanyanya V out-nya kan positif negatifnya, positifnya di atas, ininya di bawah. Nih positifnya di atas, negatifnya di bawah. Maka nah ini bisa V out-nya di sini. V out-nya di sini. V aksen out lah nantinya pada akhirnya. Karena ini arahnya ke atas, ini positif negatifnya di sini, maka ini adalah misal di sini R2 lah ya. Ini R1. Maka mencari V aksen out-nya adalah R2 dikalinya karena arahnya positif negatifnya ke bawah, ini arahnya I2-nya ke atas, maka ini dikali dengan min kali min I2. Nah, gitu. Kalau sumbernya dibikin ke bawah begitu di soalnya. Jadi kalian harus hati-hati nanti. Nah, ini sih silakan nanti teman-teman coba lagi di rumah. PPT-nya saya kasihkan. Kita nanti akan setelah ini saya anggap selesai, kita akan ini dulu bahas dulu terkait booking tanggal untuk UAS ya. Nah, juga nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita akan ada sesi sama-sama 3 kelas untuk mempelajari lagi tentang superposisi lah begitu ya. Oke, ini saya akan tutup dulu, tapi nanti kita akan lanjutkan ngobrol setelah ini. Nanti saya end dulu meetingnya. Oke, untuk superposisi nanti ini silakan nanti dikerjakan untuk latihan kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika nanti ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup ya. Di grup dan nanti kita akan adakan pertemuan tambahan lah sebelum kita UAS dan setelah ini kita akan booking tanggal UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.